Bonjour, welcome to channel Nada Copper. Here we explore amazing hotels, villa, resort, restaurants, and hidden gem from around the world. Follow us on YouTube, Instagram, and TikTok, and let's discover the world, get inspired, and create unforgettable travel memories together. Halo Sobat Nada Copper, bagaimana kabarnya semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Setelah kita eksplor keseruan yang ada di Vietnam, sekarang kita kembali ke tanah air. Ya, kita akan kembali eksplorasi yang ada di Indonesia ya. Di video kali ini, aku akan menunjukkan kepada Sobat Koper tentang resort hidden gem yang ada di daerah Tabanan. Yap, ini memang hidden gem banget karena lokasinya tersembunyi dan kebanyakan digunakan untuk self-healing atau yoga dan semacamnya bagi banyak orang. Anyway, untuk tempat yang akan kita tuju yaitu Puri Dajuma Teras Eco Lodge dan Spa yang ada di Tabanan dengan rate per malamnya 1 jutaan di tipe deluxe double room. Untuk parkiran sebetulnya di sisi satunya karena untuk jalan masuk di sisi sebelah. Nah, inilah yang jalan masuk seharusnya, akan tetapi staf juga tidak mempermasalahkan sih kita parkir di sana. Selain Puri Dajuma Teras yang kita stay di sini, juga ada satu Puri Dajuma Beach Eco. Namun karena kita stay di sini, jadi kita akan explore apa saja yang ada di sini ya. Setiap sudut di sini memiliki spot yang cakep loh Sobat Koper. Oh iya, karena kita parkir di sini bisa langsung akses ke lobby dengan menaiki anak tangga ini. Setelah naik, kita akan berbelok ke kiri. BTW, untuk area resepsionisnya ini jadi satu tempat dengan restoran dan butik. Nanti aku akan sertakan videonya ya. Untuk welcoming guest seperti biasa dengan wet towel dan welcome drink. Anyway, untuk proses pembangunan di sini memiliki cerita di baliknya dengan bangunan joglo khas Jawa serta dengan kayu pilihan yang berkualitas memberikan kesan mewah dan otentik dengan dipadukan ornamen khas Bali. Oke, tanpa babi bu, kita langsung cek kamarnya dulu ya. Karena jujur waktu itu kita belum makan siang. Jadi setelah cek kamar, kita akan cek fasilitas apa saja yang ada di sini dan restorannya ya. Karena situasi resort cukup ramai dengan tamu, kita mendapatkan kamar paling ujung. Wah, bagus banget kan? Dengan 2 buah kursi santai di depan bisa digunakan untuk menikmati pemandangan hamparan sawah hijau. Dan Sobat Koper jangan khawatir dengan kaca kamar, karena kaca kamar menggunakan stiker one way film atau orang luar tidak bisa melihat ke dalam, namun orang dalam pastinya bisa melihat keluar. Oke, di sini memiliki 2 pintu. Pintu dengan kaca merupakan pintu masuk ke dalam kamar dan pintu kayu ini langsung mengarah ke kamar mandi. Nah, sekarang kita sudah di dalam kamar. Jadi setelah masuk, kita berhadapan dengan meja dan kursi yang bisa digunakan untuk bekerja atau semacamnya dengan pemandangan yang luar biasa cantiknya. Dan kita beralih ke kasurnya, karena kita stay untuk bisa tidur, pastinya kita tidak boleh melewatkan hal ini. Oke, jadi di area kasur ini unik ya Sobat Koper dengan kelambu sebagai proteksi dari nyamuk atau serangga lainnya. Dan juga dilengkapi dengan banyak bantal, tak lupa dengan 2 buah penerangan untuk lampu baca. By the way, untuk dinding backrest itu menggunakan kelapa loh Sobat Koper. Unik ya? Jadi di bagian backrest ini terdapat colokan listrik, saklar lampu, remote AC, dan kamar ini juga memiliki kipas angin juga ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang kasur. Di sini terdapat lemari dengan daun pintu kayu rotan dan di dalamnya ada gantungan baju, kimono, dengan sekat lemari untuk tempat pakaian yang ditumpuk. Lalu beralih ke sampingnya ada beberapa pajangan. Next, di sini memiliki 2 lemari terpisah ya, dan di sini terdapat safety box, diffuser, gantungan baju dan kimono lagi. Selanjutnya di balik kasur ini juga memiliki colokan listrik dan hambalan. BTW, di dalam kamar ini memiliki banyak colokan listrik loh Sobat Koper. Jadi yang memiliki banyak device, nggak perlu khawatir dan rebutan lagi. Next, di Puri Dajuma ini juga dilengkapi dengan saluran telepon di sisi kanan atau kiri kasur. Kalau dari kita lihat di layar pasti sebelah kanan ya. Kalau sudah di lokasi pasti masuk di sebelah kiri dari posisi tidur. Sebelum kita memasuki pintu ini, kita cek di sebelah ruang TV. Jadi setelah masuk ke arah kanan terdapat payung dan ruang TV.
By the way, untuk TV ini juga smart TV ya, namun hanya ukuran saja sedikit kecil bagi aku. Tapi is okay sih, karena di sini kita tidak hanya nonton TV aja ya. Jadi di area nonton atau bisa untuk bersantai ini juga memiliki desain yang cakep ya. Oke, kita beralih ke pintu ini. Pasti sobat koper udah tahu kan? Iya, ini pintu Doraemon. Canda, tapi bisa juga sih karena ruangan ini juga memiliki akses dari luar juga. Wah, kamar mandi ini memiliki ukuran yang besar loh sobat koper. Dan setelah masuk, di sebelah kiri ini terdapat wastafel 2 buah biar nggak berebut. Dan untuk di area wastafel ini terdapat 2 buah handuk tangan, gelas untuk berkumur, dan hand soap. Lalu di bawahnya ada 2 handuk mandi, sandal, hair dryer, spray anti nyamuk, tisu, dan keranjang baju. Next, di sisi wastafel terdapat tangga gantungan handuk beserta handuk muka dan cermin full body. Lalu di sebelahnya terdapat bathtub yang ukurannya besar. Selanjutnya di sini adalah area shower semi terbuka, lengkap dengan perlengkapan mandi yaitu conditioner, shampoo, dan soap. Kita beralih ke sisi kanan setelah area shower adalah klosetnya. Oh iya, di balik pintu masuk ke kamar mandi juga terdapat gantungan ya sobat koper, dan di sampingnya terdapat mineral water untuk yang botol berbayar ya. Next ada gelas, sendok, dan 2 macam cangkir. Lalu di dalam box ada 3 macam varian teh, creamer, 3 macam varian gula, dan kopi. Di sampingnya terdapat kettle listrik dan di bawahnya ada mini fridge dengan minuman yang berbayar. Dan ini adalah akses dari luar jika pintu dari kamar mandi dibuka. Oke, karena kita belum makan siang, jadi kita langsung makan di resto yang ada di Purida Juma Teras. By the way, untuk menu makanan bisa sobat koper lihat dan di pause ya. Untuk restoran yang ada di sini cakep karena setiap sudut memiliki poin tersendiri. Oke, untuk lunch di sini kita memesan sate lilit jukut ares dan sandwich dengan minuman kelapa. Lalu untuk dessertnya kita memesan krim brulee. Oke, karena setelah makan kita berencana untuk relax. Oh iya, di Purida Juma Teras ini memiliki pool yang unik loh sobat koper karena ada split pool namun dengan kedalaman yang lumayan bagi yang tidak bisa berenang. Di sini juga memiliki spa bagi sobat koper yang ingin lebih rileks lagi. Jadi ini aku cepatkan ya. Pasti ada yang menanyakan gimana vibes pada malam hari, gelap apa enggak? Ternyata enggak loh sobat koper, cukup terang dengan beberapa penerangan loh. Dan yap, lagi-lagi untuk dinner kita makan di sini sajalah ya. By the way, untuk makan malam di sini cukup enak. Dan di sini kita memesan ayam sambal mata dan ayam goreng. Lalu untuk dessertnya kita memesan pupuan banana split.
setelah makan, kita langsung kembali ke dalam kamar untuk tidur. Good morning. Waduh, pagi-pagi sudah disambut dengan kabut, jadi pengen tarik selimut kan? Tapi kita harus breakfast karena kamar sudah include dengan breakfast. Dan untuk menu pilihan breakfast ini cukup variatif ya. Di sini kita mendapatkan buah potong segar dan egg benedict. Oh iya, di sini juga ada toko souvenir bagi yang pengen membeli oleh-oleh, dan juga ada balai yang nantinya ini digunakan untuk yoga. Serta ada fasilitas elektrik bike. Untuk ketersediaan perlu ditanyakan ke resepsionis dulu ya. Baiklah Sobat Narikoper, kita sudah di penghujung video. Selama menginap di Puri de Juma Teras ini menyenangkan dan stafnya gercep jika ada problem. Oke deh, pergi wisata ke Pulau Bali. Jangan lupa membawa koper. Nanti kita kembali, tetap setia di Narikoper. See you on the next video. Bye-bye.